sambutan. Terima kasih atas waktu yang diberikan, yang terhormat Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Pascalis Christophorus Deman, NPM 20 22 22 20 1301, kelas A, jurusan Teknik Sipil, mata kuliah Teknik Jalan Raya. Materi yang saya bawakan tinjauan umum rencana jalan pada tahun ketiga terhadap penurunan kinerja jalan. Satu, latar belakang. Jalan raya merupakan prasarana transportasi darat yang membentuk jaringan transportasi untuk menghubungkan daerah-daerah sehingga perekonomian dan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Bahwa banyak terjadinya penurunan kinerja jalan pada ruas jalan maupun simpang jalan di luar umur rencananya. Penurunan kinerja jalan dapat disebabkan antara lain karena mutu, termasuk yang berikut: metode penelitian. Dengan metode penelitian itu dengan studi literatur, yang selanjutnya dipersiapkan untuk pengadaan material, yaitu lapisan permukaan, yang permukaan jalan yang menggunakan AC dan BC. Acuan penelitian ditentukan oleh Bina Marga ruas jalan, yakni pemeriksaan agregat dan pemeliharaan aspal. Agregat yang digunakan campuran aspal dan proporsinya dibuat dengan rumusan. Terus agregat pada umumnya terdiri dari batu pecah atau kerikil pecah dan campuran yang memadai. Agregat terdiri dari materi yang bersih, keras dan bebas dari kotoran atau bahan yang tidak dikehendaki, dan harus memiliki persentase kehausan yang tidak lebih dari 40%. Terus kita masuk yang berikut. Ini ada tabel ketentuan agregat kasar. Teman-teman nanti bisa lihat, itu ada pengujian dan standar serta nilai. Kita masuk yang berikut. Pemantauan komponen abu batu dan pasir alam dalam mesin pencampuran harus dipisahkan melalui Kolbe fit yang terpisah, sehingga perbandingan pasir terhadap abu dapat dikendalikan. Kita juga bisa lihat di tabel, teman-teman nanti bisa baca bisa lihat di tabel nanti lewat. Di sini ketentuan agregat halus, ada pengujian dan standar, menggunakan standar dan nilai maksimum dan minimum. Kita masuk yang berikut, pemeriksaan material. Pemeriksaan material ini pengujian agregat sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan analisa saringan agregat halus dan kasar. Yang kedua, pemeriksaan kehausan agregat atau abrasi. Yang ketiga, pemeriksaan kekakuan agregat terhadap aspal. Yang keempat, pemeriksaan berat jenis dan penyerapan agregat kasar dan halus. Yang kelima, pemeriksaan SAN ekuivalen. Kita masuk yang berikut, pemeriksaan aspal sebagai berikut. Yang pertama, tes penetrasi. Yang kedua, tes duktilitas. Yang ketiga, tes titik nyala. Yang keempat, tes titik lembek. Yang kelima, pemeriksaan kehilangan berat. Yang keenam, pemeriksaan penetrasi. Yang ketujuh, ukur berat jenis. Selanjutnya 2.2 teori metode terhadap pengujian. Itu yang pertama, Corel Drill,
yang kedua Marshall test, yang ketiga ekstraksi. Collider itu adalah suatu metode pengambilan sampel pada suatu struktur bangunan atau jalan. Terus Marshall test itu adalah pemeriksaan stabilitas dan kelebekan dan analisa kepadatan dan pori dan campuran padat. Yang ketiga ekstraksi suatu proses penguraian kembali dari suatu campuran. Pembentukan melalui proses kimiawi yaitu kondensasi. Kita masuk 2.3 cara analitis. Cara analitis data-data yang diperoleh dari percobaan di lab adalah seperti berat sebelum direndam, berat dalam keadaan jenuh satuannya gram, berat dalam air satuannya gram, tebal benda uji, terus bacaan arloji, stabilitas, dan kelelehan atau flow untuk perolehan dan stabilitas yang diperlukan. Data-data lain seperti berikut. Ini ada rumus-rumus. A, berat jenis aspal, dia punya rumus, teman-teman bisa lihat. B, berat jenis agregat, juga dia punya rumus, di mana ada X itu presentasi agregat, Y itu presentasi agregat halus, F1 itu berat jenis agregat kasar, F11 itu berat jenis agregat halus. Ini juga ada nilai desti dihitung dengan rumus, ini juga rumus, teman-teman bisa lihat. Terus VITM itu void in the mix, itu teman-teman juga bisa lihat. Itu ada rumus juga bisa lihat. Terus VWFA, file valid with aspal, ini juga rumus, teman-teman bisa lihat dengan mana ada rumus dan dia punya keterangan rumus. Kita masuk lagi yang berikut, yaitu 3 hasil dan pembahasan. Ada 4 titik penelitian, pada setiap titik diambil 2 sampel, maka jumlah benda adalah 8. Pada ruas jalan dengan menggunakan lapisan permukaan AC agregat konkret, lokasi tersebut dipilih berdasarkan adanya data struktur yang mendukung pada lokasi. Terus hasil penelitian laboratorium meliputi Marshall test, ekstraksi test, analisis saringan. Sedangkan data-data lapangan meliputi jumlah benda uji. Yang pertama A gradasi agregat, dan B kadar aspal. Kita lihat di A, terjadi perbedaan proporsi campuran lapisan permukaan pada ruas jalan dengan menggunakan lapisan AC, baik pada agregat kasar, halus maupun bahan pengisi, dengan rencana kerumusan kemungkinan disebabkan oleh yang pertama pelaksanaan yang kurang teliti dan teliti baik, terus pengawasan maupun kontraktor pelaksanaan. Sebelum dilakukan pelaksanaan, sebaiknya dilakukan kalibrasi dan terlebih dahulu. 3. Terjadinya kenaikan beban lalu lintas yang berulang-ulang dengan kecepatan tinggi selama kurun waktu 3 tahun. 4.
Empat, kesenjangan dan pengawas pelaksanakan dalam hal ini kontraktor untuk mengurangi porsi agregat kasar dikarenakan harga dan agregat kasar lebih mahal dibandingkan dengan agregat halus, sehingga bisa menghemat biaya pelaksanaan. B. Kadar aspal. Kadar aspal hasil penelitian kadar aspal pada lapisan permukaan AC agregat konkret mengalami penurunan pada ruas jalan. Kadar aspal mengalami penurunan disebabkan perubahan agregat kasar lebih sedikit dan agregat halus lebih besar. Terjadi penyerapan aspal dan pada batuan lebih banyak, seperti diperlihatkan pada tabel. Ini ada tabel untuk pengujian kadar aspal. Teman-teman bisa lihat, ini nomor sampel itu ada 1 sampai 6, kadar aspal itu yang direncanakan itu rata-rata 6%. Kadar aspal untuk pengujian itu ini ada berbeda-beda, dia punya presentase. Selisih kehilangan kadar aspal ini ada juga di presentase, beda-beda sesuai dengan pengujian kadar aspal. Kita masuk yang berikut, pembebanan dan job mix formula. Semakin besar kenaikan pembebanan kendaraan, semakin tinggi tingkat kerusakan. Jadi faktor pembebanan menjadi faktor utama penyebab kerusakan lapisan permukaan pada ruas jalan. D. Pengaruh kadar aspal terhadap kepadatan. Kepadatan campuran sangat ditentukan oleh proses temperatur, gradasi agregat, dan kadar aspal. Penumbuhan kadar aspal sampai pada jumlah tertentu akan memberikan kepadatan yang optimal. Hal ini disebabkan hal ini disebabkan maaf, ini ada sedikit D. Pengaruh kadar aspal terhadap kepadatan. Kepadatan campuran sangat ditentukan pada proses temperatur, gradasi agregat, dan kadar aspal. Penambahan kadar aspal sampai pada jumlah tertentu akan diberi kepadatan yang optimal. Hal ini disebabkan aspal pelumasan dalam proses pemadatan, sehingga butir-butiran agregat akan mudah dipadatkan. Termasuk yang berikut. Pengaruh kadar aspal terhadap kelelahan. Besarnya kecil nilai kelelahan flow dari beton aspal campuran sangat ditentukan oleh kadar aspal. Semakin besar dan aspal campuran, maka nilai kelelahan akan
makin besar. Termasuk yang berikut, F. Pengaruh kadar aspal terhadap Marshall test. Marshall test berupa hasil bagi dari stabilitas dengan nilai kelelahan flow yang dapat dipakai sebagai pendekatan terhadap tingkat kekakuan beton. Termasuk yang berikut, 4. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan dan di laboratorium terhadap tinjauan umur rencana jalan pada tahun kedua, hasil tes Marshall test dapat disampaikan salah satu faktor utama penyebab penurunan kinerja pada jalan tersebut adalah turunnya kadar aspal sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan kinerja perkerasan, pecah-pecah dan pengelupasan butiran pada aspal. 2. Saran. Dalam satu ruas jalan yang dilakukan pengaspalan harus dilakukan rekayasa lapangan secara cermat. Dalam penempatan job mix formula tidak harus sama dengan satu paket perkerasan. Bisa lebih dari satu sesuai dengan kondisi lapangan. Baik teman-teman, demikian presentasi yang saya bisa sampaikan. Apabila ada kata atau tutur bahasa yang kurang jelas dan yang salah dan kurang berkenan di teman-teman yang mendengar, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.